Ada 7 fakta menyakitkan hati yang harus kita terima dalam hidup ini. Tapi semakin cepat kita menerima hal tersebut, maka dunia kita pun akan semakin cepat berubah. Yang pertama, kamu punya banyak waktu dari yang kamu kira, tapi kamu juga punya sedikit waktu daripada yang kamu kira. Yang kedua, hanya karena Anda sibuk, belum tentu Anda produktif. Yang ketiga, tidak ada jaminan akan hari esok. Yang keempat, masa lalu sudah tertulis dan nggak bisa dihapus. Yang kelima, Anda akan selalu gagal terus dari waktu ke waktu. Yang keenam, hidup tidak ada yang sempurna. Kalau Anda melihat hidup orang lain sempurna, tetapi tetap saja itu tidak akan cukup. Dan yang ketujuh, tidak ada yang bisa memperbaiki diri Anda sendiri kecuali diri Anda sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kamu punya banyak waktu yang kamu kira, tapi kamu juga punya sedikit waktu dari yang kamu kira. Maksudnya begini, ketika kita berkata bahwa kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak baik, maka pada saat itu Anda sudah benar. Tetapi ketika Anda mengatakan Anda tidak punya waktu untuk hal-hal yang harusnya menjadi prioritas, berarti hal tersebut adalah hal yang keliru. Contohnya, ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu untuk olahraga, berarti kesehatan dan kebugaran Anda bukan hal yang prioritas. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu untuk anak-anak Anda, berarti keluarga adalah bukan prioritas Anda. Dan ketika Anda mengatakan tidak ada waktu untuk melakukan hal yang spesial buat pasangan Anda, berarti hubungan cinta Anda dengan istri Anda atau pasangan Anda berarti bukan hal yang prioritas. Padahal dalam hidup ini, kesehatan, waktu untuk keluarga, dan menjaga keharmonisan antara pasangan suami istri dan pasangan kita adalah hal yang utama, dan itu adalah hal yang penting. Dan bisa-bisanya Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu untuk hal tersebut. Semua manusia diciptakan dengan waktu yang sama setiap harinya. Yang membedakan adalah umur di tiap manusia tersebut. Nah, ada versi kedua. Ketika Anda mengatakan Anda punya banyak waktu, sehingga muncul kata-kata, santai aja, masih banyak waktu kok, besok aja, lain kali aja, dan kata-kata yang hanya mengaburkan kemalasan Anda. Sebenarnya, Anda lagi mempermainkan waktu yang hanya sementara di dunia ini. Apa yang sudah Anda kerjakan untuk menghasilkan karya terbaik untuk diri Anda? Sudah sejauh apa yang Anda usahakan untuk mengejar impian-impian Anda? Ketahuilah, waktumu itu lebih sedikit daripada apa yang kamu kira. Kesimpulannya adalah, bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda dengan bijak adalah pilihan hidup masing-masing. Jadi, habiskanlah waktu Anda dengan bijak. Waktu itu gratis, tapi harganya tidak ternilai. Anda tidak bisa kembali ke 2020 untuk memperbaiki segala macam kegagalan Anda, walaupun Anda bayar 1000 triliun sekalipun. Tapi, waktu yang ada di depan Anda masih sangat gratis dan Anda harus memanfaatkan waktu tersebut. Yang kedua, hanya karena kamu sibuk, belum tentu kamu produktif. Kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak punya banyak waktu tapi tidak ada karya yang bisa dibanggakan. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Atau mungkin Anda orangnya. Anda bangga betapa hebatnya Anda dalam melakukan banyak hal dan Anda bisa mengerjakan semua hal, bahkan secara bersamaan. Anda mengaku orang yang multitasking. Sebenarnya, itu yang membuat Anda tidak produktif loh. Semua Anda ingin kerjakan, tanpa ada pengelompokan mana yang harus diprioritaskan. Kesimpulannya, harus ada prioritas kerja. Ketika Anda ingin mengerjakan semua secara bersamaan, nantinya Anda akan stres dan capek. Kalau udah capek, tidak ada yang maksimal dan akan membuka peluang sebuah kesalahan. Jadi, saran saya, coba Anda kelompokkan tugas serupa itu menjadi satu. Punya banyak email yang perlu dikirim, lakukan semuanya sekaligus. Punya artikel atau esai yang perlu Anda tulis, selesaikan sebelum pindah ke pekerjaan yang lain. Tugas yang berbeda membutuhkan pola pikir yang berbeda juga. Jadi, fokuslah pada satu hal pada satu waktu. Karena kesibukan tidak menjamin Anda untuk melakukan sesuatu itu secara bermanfaat. Mungkin kesibukan tersebut hanya sia-sia belaka. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa besok itu akan datang. Ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Siapa yang bisa menjamin hari esok? Steve Jobs pernah bercerita. Dia bercerita cukup panjang mengenai kematian.
Dia mengutarakan itu di depan para wisudawan Universitas Stanford, United States. Menurut Steve Jobs, kematian bisa jadi suatu pencapaian terbaik dalam hidup. Dan jangan menyia-nyiakan waktu yang terbatas dengan bergantung pada kehidupan orang lain. Dia melanjutkan, mengingat saya ini akan segera mati, merupakan hal yang paling penting dalam hidup saya untuk membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup saya. Tidak ada yang mau mati, bahkan orang-orang yang ingin masuk surga pun ingin supaya bisa panjang umur. Namun, kematian adalah tujuan yang harus kita hadapi semuanya. Tidak ada satupun yang bisa lolos daripada kematian. Jadi, ingatlah bahwa besok tidak akan bisa kita jamin. Kecelakaan lalu lintas, serangan jantung, tindak kekerasan memang akan terjadi. Hiduplah di masa sekarang dan ambil tindakan hari ini, karena disitulah kemajuan hidupmu bisa terjadi. Yang keempat, masa lalu itu sudah ditulis dan tidak bisa dihapus. Pernahkah Anda melakukan kesalahan yang begitu monumental sehingga Anda berharap bisa kembali ke masa yang lalu itu dan bisa memperbaiki semuanya? Memang saya, Anda, dan saya yakin semua orang akan berpikiran yang sama. Saya tahu Anda mungkin akan terasa sangat menyesal. Tetapi menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sudah kita lakukan tidak ada gunanya sama sekali. Alihkan perhatian kita ke masa yang sekarang, di mana kita dapat mengendalikan hidup kita dan kita bisa melangkah maju ke arah masa depan yang lebih baik. Yang kelima, kamu akan selalu gagal dan selalu gagal. Ketika Anda bergerak untuk mencapai hal-hal yang baru, maka bisa dipastikan Anda akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Ini memang realita pahit, tapi memang begitu adanya. Kalau Anda tidak mau menerimanya, Anda akan selalu jalan di tempat dan tanpa kemajuan. Kalau Anda mau maju, Anda harus bersahabat dengan kegagalan. Saatnya kita mengubah pemikiran kita tentang kegagalan. Ini bukan hal yang besar atau hal yang buruk yang harus kita takuti. Kegagalan adalah kesempatan kita untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Jika orang sukses berhenti mengejar tujuannya karena dia mengalami kegagalan pertama, maka tidak ada orang sukses di dunia ini. Persiapkan dirimu untuk sebuah kegagalan. Anda harus punya exit plan dari kegagalan tersebut. Anda akan dapat melihat masalah dengan perspektif baru. Setelah Anda melakukannya, tanyakan pada diri Anda, mengapa ini tidak berhasil? Mengapa saya melakukan ini? Apakah mungkin saya bisa melakukan ini lebih baik lagi daripada yang kemarin? Proses ini akan sangat baik bila ini berulang terus. Tapi semuanya tergantung dari sifat tujuan Anda. Anda harus punya komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan diri Anda. Anda harus berkembang untuk maju, sehingga sukses hanyalah satu-satunya pilihan, bukan kegagalan. Usaha yang konsisten akan selalu menang. Yang keenam, hidup tidak ada yang sempurna. Kalau Anda melihat hidup orang lain sempurna, pasti ada aja yang tidak cukup. Banyak sekali orang tidak berhasil dalam hidupnya karena mereka menunggu kondisi menjadi sempurna. Mereka menunggu matahari yang bersinar, suhu yang normal, semua bintang bisa bersinar secara sejajar, dan kemudian melihat tanda untuk menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka menunggu datangnya peluang yang cocok untuk diri mereka, rekan kerja yang satu frekuensi, terus mereka berharap bisa melakukannya secara sempurna. Di sini saya harus memberitahu Anda bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Kondisi tidak akan pernah menjadi sempurna. Semua hal tidak akan pernah selaras. Dan selalu ada alasan untuk menunda melakukan sesuatu, harusnya dilakukan sekarang, ditunda di lain waktu. Tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Tidak ada hidup yang sempurna. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan, dan jangan menunggu semuanya menjadi sempurna, karena sempurna itu fata morgana. Yang ketujuh, tidak akan ada yang bisa memperbaiki diri Anda kecuali Anda sendiri. Jika Anda menunggu seorang kesatria berbaju zirah untuk masuk ke dalam kehidupan Anda dan untuk menyembuhkan patah hati Anda, berarti Anda akan menunggu selamanya. Satu-satunya orang yang dapat membantu Anda adalah diri Anda sendiri. Berbahagialah untuk orang lain dalam kehidupan Anda, tetapi jangan bergantung pada mereka untuk kebahagiaan kita, karena tidak ada bahagia kecuali kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan tersebut. Itulah 7 kenyataan pahit yang harus kita terima agar hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.